Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa lagi bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, ancaman Pemkab untuk memindahkan lokasi pembangunan stadion bila musyawarah harga tanah dengan warga Bumi Rejo Mungkit dan Pasuruan Mertoyudan tidak ada titik temu makin terang. Sekda Kabupaten secara terbuka menyebutkan lokasi yang diperkirakan menjadi pengganti, antara lain Desa Taman Agung Muntilan, Kujon, Borobudur, dan Dusun Perangkoan Mertoyudan. Selain itu, pihaknya juga menegaskan tidak berani memberikan harga lebih tinggi dari yang telah ditentukan. Warga Magelang, setelah proses relokasi molor, pedagang pasar Bandungan kembali dikecewakan Pemkab terkait penempatan di titik kios pasar penampungan. Hal ini menyusul telah ditempelnya pengumuman skema dan denah penataan pedagang di pasar penampungan tersebut oleh Dikdaksar. Beberapa pedagang mengaku kecewa karena Pemkab tidak mengajak pedagang ikut bermusyawarah dalam pembagian kios tersebut. Warga Magelang, kemacetan di Jalan Pemuda selama puasa dipicu adanya parkir liar di alun-alun sisi timur. Kepala Dishub Kominfo Kota Magelang mengatakan, Pemkot tidak pernah menyerahkan pengelolaan parkir di kawasan tersebut ke pihak manapun. Namun pihaknya mengaku sudah menerjunkan jajarannya untuk mengingatkan juru parkir ataupun pengendara agar tidak parkir di area tersebut. Warga Magelang, sikap wali kota terhadap permohonan pengelola minimarket yang meminta dispensasi agar dapat buka 24 jam selama lebaran ditunggu banyak pihak. Bahkan, parlemen mengatakan keputusan wali kota akan menjadi barometer apakah wali kota berpihak kepada investor atau pro pedagang kecil. Rapat pembahasan permohonan dispensasi tersebut sudah diadakan, namun belum menghasilkan keputusan pasti. Terima kasih masih menyatu bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, Pemkot memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS atau pegawai yang bekerja sebagai titipan di lingkungan Pemkot. Tambahan penghasilan yang diberikan berjumlah Rp350.000 dan rencananya akan diberikan 10 Agustus mendatang bersamaan dengan pembayaran kesejahteraan pegawai setiap bulan. Tambahan tersebut diberikan agar PNS dan pegawai lainnya bisa ikut merayakan Lebaran karena mereka tidak mendapatkan THR. Warga Magelang, Gubernur Akmil baru mengadakan buka bersama anak yatim di kediamannya Jalan Pahlawan. Acara ini juga dihadiri wali kota bersama Muspida. Gubernur Akmil berterima kasih kepada semua pihak sehingga keberadaannya di tempat baru ini bisa kondusif. Acara tersebut diadakan sebagai wujud rasa syukur atas kenaikan pangkat dan jabatan baru sebagai Gubernur Akmil yang diperolehnya. Warga Magelang, 2 pekan menjelang Lebaran, sejumlah perbankan mulai mempersiapkan kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Salah satunya dengan menyiagakan seluruh mesin ATM yang tersebar di wilayah Magelang. Mesin ATM dipersiapkan dalam kondisi prima, begitu juga dengan uang tunai di dalamnya. Diharapkan masyarakat tidak kehabisan uang tunai saat ingin mengambil di ATM. Warga Magelang, hingga pekan kedua bulan Ramadan, harga sembako di pasaran terpantau stabil. Hanya beberapa komoditas saja yang naik, yakni telur dan mie instan karena tingginya permintaan jelang Lebaran ini. Harga telur terus naik sejak awal Ramadan karena tingkat kebutuhannya tinggi. Berapapun stok telur di pasaran juga selalu habis. Diperkirakan harga telur akan terus naik sampai Lebaran nanti. Terus kami sampaikan berita-berita seputar Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, pasca kejadian penganiayaan yang menewaskan anak di bawah umur di Dusun Brengkel, polisi telah mengamankan 7 warga yang diduga melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Ke-7 warga tersebut diamankan untuk dimintai keterangan. Sampai saat ini, ke-7 orang tersebut belum bisa ditetapkan menjadi tersangka. Warga Magelang, maraknya aksi calo yang melipat gandakan harga tiket bus membuat polisi dan Dishub Kota Magelang melakukan pengawasan secara intensif di Terminal Soekarno-Hatta. Bisa dipastikan aksi kejahatan maupun kecurangan yang dilakukan calo tidak akan terjadi di terminal tersebut, sehingga masyarakat diminta tidak terlalu khawatir. Berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, Tim SAR dan PMI Kabupaten bekerja sama dalam upaya pemantauan kelancaran dan keamanan selama arus mudik Lebaran. Sedikitnya 30 anggota SAR dan 50 anggota PMI dikerahkan untuk berjaga di kompleks Kecamatan Muntilan. Sebab daerah tersebut merupakan titik yang cukup rawan kecelakaan maupun kerawanan lainnya. Warga Magelang, demikian tadi rangkuman berita-berita seputar Magelang untuk Anda. Nantikan kembali informasi-informasi lainnya hanya di Magelang hari ini. Saya Glenn Rivaldo, sampai jumpa.
Magelang hari ini.